kali ini spesial banget karena kita akan merayakan sesuatu. Tapi bukan hari ini ya adik-adik. Tunggu 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. Sekarang kan tanggal 14. 3 hari lagi tanggal 17. Hayo. Ada apa ya dengan tanggal 17? Bisa nggak adik-adik tebak? Ayo. Apa ya? Iya benar. Tanggal 17 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, kita akan mengadakan perlombaan. Perlombaannya apa aja? Adik-adik mau tahu? Ikuti terus ya kegiatan ini sampai akhir nanti, karena di akhir nanti kita akan umumkan apa aja perlombaannya. Oke adik-adik, jadi sekarang mari semuanya adik-adik bangkit, kita berdiri, kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan hati yang sukacita dan penuh cinta. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan menyanyikan lagu Mata Kecil Ini. Walaupun adik-adik masih kecil, namun percayalah kuasa Tuhan akan senantiasa bekerja atas adik-adik. Mari kita bernyanyi sama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kaki kecil ini, tangan kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang dikerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang dikerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik kita berdoa yang dipimpin oleh Putri. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini lewat acara Sabtu Ceria Online. Bantulah kami ya Bapa agar dapat mengikuti pertemuan ini dengan baik. Semoga terang Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia mengunjungi rumah Elisabet dan Zakaria saudaranya. Saat melihat Maria, terkejutlah Zakaria, lalu ia menyambut Maria. Maria pun memanggil Elisabet. Elisabet, ini aku, Maria saudarimu. Dan ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet! Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet, apakah kau baik-baik saja? Lalu Elisabet berkata, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu Maria menjawab, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet lalu pulang ke... Halo adik-adik kakak yang berada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat atas kasih Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita tentang kisah Maria mengunjungi saudaranya Elisabet, ya. Injil hari ini
tertulis di Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Adik-adik tadi sudah menyaksikan, sudah melihat video berupa cerita tentang Maria dan Elizabeth. Nah, adik-adik, setelah kita melihat cerita tadi, apa yang dapat kita petik, yang dapat kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari? Di sini kakak sedikit akan menjelaskan bagaimana kisah tentang Maria dan Elizabeth, ya. Dibuka Alkitabnya, lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Di sini ada dua tokoh perempuan yang sungguh luar biasa. Yang pertama ada Maria, yang kedua ada Ibu Elizabeth. Kedua tokoh tersebut memiliki kisah hidup yang berbeda atau memiliki cerita hidup masing-masing. Yang pertama, untuk Ibu Elizabeth, ibu ini usianya sudah tua, di mana dari usia Ibu Elizabeth secara medis ataupun dari sisi kemanusiaan, Ibu Elizabeth tidak memungkinkan dengan usianya untuk mengandung atau mengalami kehamilan. Begitu juga suaminya Zakaria, ya. Karena mereka usianya sudah tua, sehingga hal yang mustahil bagi mereka bahwa Elizabeth dapat mengandung atau mengalami kehamilan. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Sungguh luar biasa mujizat yang Tuhan berikan kepada Ibu Elizabeth. Di mana usianya yang sudah tua, tetapi dengan mujizat yang Tuhan berikan, Ibu Elizabeth mengandung ataupun hamil, ya. Nah, saat Ibu Elizabeth hamil atau mengandung, suaminya Zakaria tidak percaya, di mana usianya yang sudah tua, tetapi dengan mujizat yang Tuhan berikan, Ibu Elizabeth mengandung ataupun hamil, ya. Nah, saat Ibu Elizabeth hamil atau mengandung, suaminya Zakaria tidak percaya sama sekali. Karena baginya hal tersebut sangat mustahil, ya. Sehingga suaminya Ibu Elizabeth tadi, yaitu Bapak Zakaria, mengalami bisu, ya. Bisu artinya itu tidak dapat berbicara selama Ibu Elizabeth hamil. Nah, itu tentang kisah Ibu Elizabeth, di mana anak yang dilahirkan oleh Ibu Elizabeth tersebut, itulah yang diberi nama dengan Yohanes Pembaptis. Nah, apa kaitannya dengan Maria? Ya, apa kaitannya dengan Maria? Kita ketahui Maria adalah Bunda Yesus, di mana Bunda Maria mengalami kehamilan atau mengandung tapi buah Roh Kudus, ya. Bukan melalui pernikahan, tapi memang dari Roh Kudus, di mana ketika malaikat berbicara kepada Ibu Maria atau Bunda Maria. Nah, ketika Bunda Maria hamil, Bunda Maria pergi mengunjungi saudaranya perempuan, yaitu itu tadi Ibu Elizabeth, ya. Nah, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Ibu Elizabeth mengalami kehamilan atau mengandung anak dengan usia 6 bulan, ya. Dimana kita ketahui secara normal, ya, manusiawi, bahwa seorang ibu itu mengandung 9 bulan baru bisa melahirkan, ya. Nah, ketika ya Bunda Maria pergi mengunjungi Elizabeth, yang begitu jauh perjalanannya untuk mengunjungi Elizabeth, seperti biasa yang kita lakukan, ya adik-adik, ketika kita mengunjungi rumah seseorang, kita mengetuk pintunya dan mengucap salam, ya. Contohnya kita kalau pergi ke rumah seseorang, kita bilang apa salamnya? Shalom, gitu. Jadi ketika Ibu Elizabeth mendengar suara Maria tersebut atau mendengar salam Bunda Maria tersebut,
dengan spontan dia sangat merasa bahagia. Begitu juga anak yang berada di dalam kandungannya tiba-tiba beranjak kegirangan. Nah, apa artinya di sana? Di rumah seseorang, kita mengetuk pintunya dan mengucap salam. Ya, contohnya kita kalau pergi ke rumah seseorang, kita bilang apa salamnya? Shalom gitu. Jadi ketika Ibu Elizabeth mendengar suara Maria tersebut atau mendengar salam Bunda Maria tersebut, dengan spontan dia sangat merasa bahagia. Begitu juga anak yang berada di dalam kandungannya tiba-tiba beranjak kegirangan. Nah, apa artinya di sana? Di mana Bunda Maria membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Ibu Elizabeth, ya. Sehingga bahkan anak yang di dalam kandungannya juga ikut melonjak kegirangan, ya. Nah, Maria tinggal di tempat tinggal Ibu Elizabeth selama 3 bulan. Nah, tadi kan usia kehamilan Ibu Elizabeth 6 bulan tuh. Nah, Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Jadi, ketika Ibu Elizabeth melahirkan, ya, ketika Ibu Elizabeth melahirkan, Maria masih ada di tempat Elizabeth, ya. Nah, di mana kita ketahui sendiri adik-adik, nama anak yang dikandung oleh Bunda Maria itu disebut Yesus, ya, yang sungguh luar biasa, yang kebaikannya dan kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa. Sedangkan anak yang dilahirkan oleh Ibu Elizabeth itulah yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana kisah Maria dan Ibu Elizabeth ketika Elizabeth dikunjungi oleh Bunda Maria. Dan di dalam cerita ini atau di dalam kisah ini, Bunda Maria berbagi rahmat yang Tuhan berikan, berbagi sukacita yang Tuhan berikan, sehingga kita semua bersama-sama bersukacita. Nah, di ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dari ayat 42 inilah cikal bakal sehingga ada doa salam Maria, ya. Adik-adik, apa pesan moral atau apa hal yang dapat kita lakukan dari ini yang Tuhan berikan, berbagi sukacita yang Tuhan berikan, sehingga kita semua bersama-sama bersukacita. Nah, di ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dari ayat 42 inilah cikal bakal sehingga ada doa salam Maria, ya. Adik-adik, apa pesan moral atau apa hal yang dapat kita lakukan dari Injil hari ini sesuai dengan kisah Maria mengunjungi Elizabeth, ya. Yang pertama, hendaknya kita berbagi rahmat yang Tuhan bagikan kepada kita, kepada sesama. Yang kedua, hendaklah kita saling mengasihi dan berbagi sukacita dengan sesama kita ataupun saudara kita. Dan jangan lupa tetap bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apalagi contohnya ya, dalam keadaan pandemi sekarang, banyak hal yang dapat kita syukuri. Yang pertama, kita sehat. Dalam keadaan pandemi sekarang kita sehat. Tuhan memberikan anugerah atau rahmat kesehatan kepada kita, ya. Jadi mudah-mudahan dari kisah Injil hari ini di mana Maria mengunjungi Elizabeth, kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling utama, kakak tekankan, tetaplah kita mendoakan paling tidak sekali sehari, mendoakan doa salam Maria yang sesuai dengan Ibu Elizabeth ungkapkan, Ibu Elizabeth puji
kepada Bunda Maria. Jadi mudah-mudahan dapat dilakukan. Nah, untuk kreativitasnya hari ini tidak ada ya, yang biasanya habis Injil ada kreativitasnya. Tetapi berhubung karena kita mau menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, jadi nanti kita akan mengadakan lomba menyanyikan sebuah lagu nanti yang disampaikan oleh kakak pembina kita yang satu lagi ya, teman kakak, yaitu ya, Ibu Remada ya. Terima kasih, semoga kita semua sekalipun hanya Injil singkat hari ini yang boleh kakak bagikan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat, tetap semangat. Mari kita berdoa untuk teman kita yang sedang sakit. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kami, berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, berkati obat yang mereka minum, berkati juga dokter-dokter yang merawat mereka, berkati juga orang tua mereka, berikan orang tua mereka kesehatan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami ini, kiranya Engkau memberkati negara kami ini agar tidak terpecah belah. Biarlah setiap perbedaan kami saling menghormati dan menghargai agar negara kami ini semakin damai dan bersatu. Dan berkati jugalah para pemimpin negara kami ini supaya mereka lebih bijaksana dalam melakukan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa, karena Kau sudah menjaga keluarga kami, dan berilah rezeki kepada keluarga kami ya Bapa, sehat-sehat selalu, dan terutama kedua orang tua kami ya Bapa, supaya mereka bisa menuntun kami ke jalan yang benar ya Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, semogalah corona ini cepat berlalu, agar kami bisa memuji nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan Yesus, dan agar kami bisa beraktivitas kembali seperti semula. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagaimana cerita kitab sucinya hari ini? Sangat menarik dan luar biasa ya adik-adik. Semoga pesan Injil hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik ya. Nah, untuk pengumuman hari ini sesuai dengan yang kakak janjikan di awal, kita akan mengadakan perlombaan.
Jadi perlombaannya apa aja? Yaitu lomba bernyanyi. Nah, dalam lomba bernyanyi ini kakak akan kasih 2 pilihan lagu. Lagu yang pertama yaitu lagu kemerdekaan Berkibarlah Negeriku Indonesia. Dan lagu yang kedua yaitu lagu kemerdekaan yang berjudul Hari Kemerdekaan. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Adik-adik ambil video bernyanyinya dan nanti videonya akan dikirim ke link yang akan kita bagikan. Jadi adik-adik bernyanyilah dengan baik sesuai dengan temponya, dan hal-hal yang dinilai nanti yang pertama suaranya yang bagus, yang kedua temponya yang benar, yang ketiga ekspresinya. Jadi itu yang akan dinilai nanti ya adik-adik. Jadi mari semangat semuanya ikut lomba. Oke adik-adik. Nah, itu aja pengumuman kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya di Sabtu Ceria Online Paroki Santo Hilarius Batang. Jadi adik-adik, sebelum ditutup dengan doa penutup dengan lagu penutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Angela. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga Engkau memberkati semua ibu di seluruh dunia ini dan memberikan mereka kebahagiaan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah Sabtu Ceria Online hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.